Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marwan Nasrullah, absen 2 dari kelas 12 MIPA 2. Ya, di sini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu berpidato dengan tema bahaya atau akibat dari membuang sampah di sungai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sumito SPD selaku penguji ujian praktik bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berpidato tentang dampak dari pembuangan sampah ke sungai. Tahukah teman-teman sekalian bahwa keberadaan sampah di sungai-sungai Indonesia sudah mengancam? Dilansir dari Kementerian Hidup dan Kehutanan KLHK, 67,94% atau sebagian besar dari sungai di Indonesia berstatus terancam berat di tahun 2020. Keberadaan tersebut dipengaruhi oleh membludaknya jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan bahwa produksi sampah di Indonesia mencapai hampir 64 ton per tahun. 30% dari jumlah sampah tersebut merupakan sampah yang sulit untuk didaur ulang, seperti sampah plastik, logam, kaca, kain, dan lain sebagainya. Sementara itu 60% lainnya merupakan sampah organik. Sebagian besar dari sampah tersebut berasal dari konsumsi domestik. Tahukah teman-teman apakah itu sampah domestik? Sampah domestik merupakan sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari. Produksi dan penggunaan sampah domestik tidak dapat dibendung karena peranannya yang cukup vital dalam menyokong kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh, penggunaan botol plastik, kemasan, dan kantong plastik sangatlah sulit untuk diminimalisir. Dengan demikian, menurut KLHK, penduduk Indonesia menyumbang sampah plastik dengan jumlah terbesar kedua di dunia. Selain itu, sampah domestik, limbah industri pun turut andil dalam mencemari sungai-sungai di Indonesia. Indonesia merupakan lokasi yang sangat prospektif bagi pembangunan pabrik. Namun sayangnya masih banyak pabrik yang tidak melakukan pembuangan limbah dengan baik. Pada akhirnya sungai dijadikan tempat pembuangan bagi sisa-sisa produksi di pabrik. Akibatnya habitat sungai pun terganggu. Contohnya di Kabupaten Pekalongan, sungai-sungai yang sudah tercemar oleh limbah produksi tekstil sudah tidak dapat layak ditempati oleh flora dan fauna maupun untuk dikonsumsi oleh kita. Akibatnya beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, setiap tahunnya selalu mengalami bencana banjir. Banyak hal yang menyebabkan banjir menjadi bencana langganan yang datang setiap tahunnya. Contoh yang mudah kita lihat secara langsung adalah seperti orang membuang sampah tidak pada tempatnya, parit yang tersumbat dengan sampah, dan kurangnya pepohonan yang mampu menyerap air yang berlebihan saat hujan. Teman-teman semua, siapakah yang sebenarnya berperan penting dalam hal ini? Sadarkah kita jika banjir yang setiap tahun melanda daerah tempat kita tinggal, semua yang menjadi penyebab adalah diri kita sendiri? Pengabaian kita terhadap lingkungan sekitar, menebang pohon tanpa menanamnya kembali, dan membuang sampah secara sembarangan. Banjir memiliki banyak yang besar untuk kehidupan manusia, mulai dari kelangkaan akan air bersih, kelangkaan akan bahan panganan, gagalnya panen, dan terhambatnya aktivitas sehari-hari kita, serta menjadi sumber penyakit seperti gatal-gatal, diare, mual, dan lain sebagainya. Sejak banjir terjadi pertama hingga saat ini, belum ada cara yang efektif untuk mampu menghentikan bencana banjir yang datang setiap tahunnya. Masyarakat pun perlu melawan kebiasaan membuang sampah ke sungai.
Dibutuhkan kesadaran dan edukasi yang berkelanjutan terhadap bahaya pencemaran air sungai. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal kondisi air sungai di Indonesia sudah tidak layak dikonsumsi dengan meningkatnya kadar bakteri E. coli. Sungai-sungai di Jakarta, Yogyakarta, Pekalongan terutama mengandung bakteri E. coli yang melebihi ambang batas wajar. Lalu, upaya yang konkret, aplikatif, dan efisien harus segera diterapkan. Urgensinya pun semakin nyata apabila memperlihatkan prediksi KLHK mengenai jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2020 yang dapat mencapai angka 68 juta ton. Sebagian dari sampah tersebut tentu akan mencemari sungai. Penduduk yang mengandungkan sumber airnya dari air sungai pun akan semakin terancam kualitas hidupnya. Dengan demikian, tindakan nyata untuk mengurangi volume sampah yang dapat mencemari sungai dan membuat banjir pun harus mulai untuk dilakukan. Tidak perlu jauh-jauh protes ke pemerintah, harus dari diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.